Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang di dalam penerapan penelitian dengan menggunakan rancangan acak lengkap, kita mengalami kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Misalnya pada penelitian teknologi hasil perikanan, untuk melaksanakan 4 perlakuan lama pengukusan misalnya, dengan 3 ulangan berarti kita butuh 12 panci presto yang mereknya sama, umurnya sama, dan segala macam sama agar syarat homogenitas itu bisa terpenuhi. Nah, untuk mengatasi persoalan seperti ini, kita punya banyak alternatif. Salah satunya adalah penerapan rancangan acak kelompok. Seperti apa penerapan rancangan acak kelompok pada penelitian-penelitian seperti pada teknologi hasil perikanan? Simak terus video ini, ikuti sampai akhir. Terima kasih. Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Jadi kuliah kita hari ini adalah kuliah rancangan acak kelompok atau disingkat dengan RAK. Penerapan rancangan acak kelompok pada jurusan teknologi hasil perikanan, analisis data dengan Excel. Jadi di sini ada tulisan RAK nomor 1 Excel. Jadi ini seri pertama dari rancangan acak kelompok yang menggunakan Excel. Jadi kita akan tetap menggunakan rancangan atau contoh yang telah kita kemukakan pada pertemuan pertama, yaitu rancangan acak lengkap ya. Jadi contoh yang sama, tetapi ada modifikasi sehingga dari angka-angka yang sama bisa kita gunakan untuk analisis rancangan acak kelompok. Jadi penelitiannya pengaruh lama perebusan terhadap keempukan kabengga ya. Jadi saya jelaskan dulu bahwa kabengga itu ternyata daging ikan pari yang dikeringkan, kemudian dengan cara tertentu bisa dibakar, bisa ditumis, kemudian dimasak, dan ini menjadi kosakata bahasa daerah Tolaki katanya ini ya, berdasarkan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Kabengga ini ternyata istilah bahasa Tolaki, dibuat dari daging ikan pari yang dikeringkan. Jadi kita tetap mengacu kepada contoh soal itu, pengaruh lama perebusan terhadap keempukan kabengga dengan perlakuan 4 lama perebusan, yaitu ABCD. Kemudian kita rencanakan sebenarnya bikin ulangan 3 kali. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya orang menggunakan rancangan acak kelompok itu niat awalnya sebenarnya rancangan acak lengkap. Tetapi ketika misalnya dia menemukan bahwa sulit untuk mewujudkan kondisi yang homogen sebagaimana yang dituntut dalam rancangan acak lengkap, maka saat itulah kita beralih ke rancangan acak kelompok. Misalnya di sini, untuk melaksanakan penelitian 4 lama perebusan dengan 3 ulangan, itu dibutuhkan 12 panci yang homogen. Homogen artinya sama mereknya, homogen juga umur pembeliannya, homogen juga volumenya, bahkan sampai misalnya pada tekanan atmosfer berapa, katup pengaman itu terbuka, itu juga harus sama. Karena itu ketika kita tidak menemukan atau memenuhi syarat-syarat dari rancangan acak lengkap ini, kita kemudian beralih menjadi
rancangan acak kelompok. Nah, di dalam rancangan acak kelompok, ulangan itu yang kita rubah dan kita sebut sebagai kelompok. Jadi, kalau rancangan acak kelompok, perlakuan 4 lama perebusan, kemudian kelompok 3. Jadi kita tetap menggunakan parameter yang seperti minggu lalu, bahwa parameter yang diukur adalah organoleptik, kemudian ada panelis dengan skala 5, skala 5 sangat empuk, skala 4 empuk, skala 3 ragu-ragu, skala 2 tidak empuk, skala 1 sangat tidak empuk. Nah, setelah kita memeriksa di fasilitas yang kita miliki, ternyata kita tidak menemukan 12 panci yang homogen. Yang ada adalah 4 panci Presto merek Texa, kemudian 4 panci Presto merek Ukra, kemudian 4 panci Presto merek Sky. Nah, dengan kondisi sumber daya atau fasilitas yang kita miliki seperti ini, maka kita terpaksa merubah rencana penggunaan rancangan acak lengkap menjadi rancangan acak kelompok. Karena dalam rancangan acak kelompok itu ada faktor yang dikelompokkan, kemudian pada setiap pengelompokan itu kita terapkan semua perlakuan. Jadi akhirnya kita putuskan, karena ada 4 panci Presto merek Texa, ada 4 panci Presto merek Ukra, 4 panci Presto merek Sky, maka setiap jenis panci Presto ini kita gunakan sebagai kelompok. Jadi kelompok 1 itu menggunakan panci Presto Texa, kelompok 2 panci Presto Ukra, kelompok 3 panci Presto Sky. Jadi ini yang kita jadikan sebagai dasar pengelompokan. Nah, kalau pada rancangan acak lengkap, ketika kita melakukan pengacakan, misalnya di sini ada 4 perlakuan, ada 3 ulangan, kemudian kita melakukan pengacakan dari 12 unit percobaan itu, kita bisa meletakkan A1, A2, A3 ini di mana saja. Tidak ada aturan, namanya juga acak lengkap. Kita bebas menempatkannya di seluruh bidang atau pilihan penempatan di 12 area ini ya. Jadi kita bisa menempatkan A1 misalnya di sini, tidak ada aturannya, tidak ada yang larang, semua bisa diletakkan di mana saja. Nah, bedanya dengan rancangan acak kelompok, rancangan acak kelompok itu membatasi bahwa untuk setiap kelompok semua perlakuan harus ada ya. Jadi misalnya di panci Presto merek Sky, semua perlakuan harus ada, yaitu A, B, C, D. Kalau semua perlakuan harus ada, berarti tidak boleh ada perlakuan yang terulang 2 kali. Jadi kalau misalnya A, B, C, C itu salah. Jadi ingat syaratnya bahwa dalam setiap kelompok seluruh perlakuan harus ada. Itu juga berarti bahwa tidak boleh ada perlakuan yang terulang 2 kali. Jadi inilah misalnya panci Presto merek Texa, ABCD ada. Panci Presto merek Ukra, ABCD ada. Panci Presto merek Sky, ABCD ada. Sehingga ini terdiri dari 4 perlakuan, 3 kelompok. Jadi total unit percobaan sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini kita catatkan rumus-rumusnya. Seperti rancangan yang lain, itu juga ada yang disebut dengan derajat bebas. Ya, derajat bebas perlakuan untuk rancangan acak kelompok, rumusnya sama dengan derajat bebas perlakuan pada rancangan acak lengkap, yaitu treatment kurang 1. Nah, kemudian yang kedua, yang membedakan antara rancangan acak lengkap dengan rancangan acak kelompok adalah adanya parameter kelompok ini ya. Jadi derajat bebas kelompok sama dengan R kurang 1 atau replication atau ulangan dikurang 1. Nah,
Derajat bebas total T kali R kurang 1. Ini rumusnya persis sama dengan waktu kita mempelajari rancangan acak lengkap. Kemudian derajat bebas galat. Nah, di sini juga ada perbedaan dengan rancangan acak lengkap. Kalau pada rancangan acak lengkap itu derajat bebas galat itu sama dengan derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan, ya. Jadi kalau di rancangan acak lengkap derajat bebas galat itu sama dengan derajat bebas total kurang derajat bebas perlakuan. Tetapi di kelompok ditambahkan satu item, yaitu derajat bebas total dikurang derajat bebas perlakuan dikurang derajat bebas kelompok. Nah, untuk rumus yang lain faktor koreksi sama. Total general kuadrat dibagi total unit percobaan. Kemudian jika perlakuan sama dengan RAL kemarin, ya. Sum square dari total perlakuan dibagi jumlah kelompok dikurangi faktor koreksi. Meskipun kemarin istilahnya sum square total perlakuan dibagi jumlah ulangan. Kalau di RAL ini dibagi jumlah ulangan. Kalau di kelompok dibagi jumlah kelompok. Jadi ingat perbedaan antara rancangan acak lengkap dengan rancangan acak kelompok salah satunya adalah pada rancangan acak lengkap digunakan istilah ulangan. Maka pada rancangan acak kelompok, ulangan itu berubah menjadi kelompok. Nah, kemudian yang ketiga juga adalah adanya istilah kelompok. JK kelompok. Sum square total kelompok dibagi jumlah perlakuan dikurangi faktor koreksi. Nah, kemudian JK total sama dengan yang lalu sum square dari nilai setiap unit percobaan dikurangi faktor koreksi. Kemudian JK galat. Ya, perbedaannya dengan rancangan acak lengkap, JK galat itu hanya JK total dikurang JK perlakuan. Itu kalau RAL, ya. Tapi kalau RAK, JK galat sama dengan JK total kurang JK perlakuan kurang JKK. Jadi ada sebagaimana tadi di derajat bebas, di JK galat juga ada penambahan yang disebut dengan JK kelompok. Jadi itu yang perlu dihitung pada RAK. Nah, jadi saya juga ini menunjukkan perbedaan bagaimana manajemen data pada RAL dengan RAK. Jadi minggu lalu ketika kita bicara rancangan acak lengkap, yang kita hitung hanyalah total perlakuan. Kita tidak menghitung total ulangan. Nah, tetapi pada rancangan kelompok, selain kita menghitung total perlakuan, kita juga menghitung total kelompok, ya. Jadi total kelompok. Jadi perhatikan bahwa kita menggunakan angka yang sama. Hanya perbedaannya kalau waktu RAL kita hanya menghitung total perlakuan, maka pada RAK itu kita juga menghitung rancangan total kelompok. Jadi seperti ini perbedaannya. Rancangan acak lengkap kita tidak memperhatikan total ulangan atau total kelompok, tetapi di rancangan acak kelompok selain menghitung total perlakuan, kita juga menghitung total kelompok. Nah, di tabel analisis ragam, pada rancangan acak lengkap itu sumber keragamannya hanya 3, ya, perlakuan, galat, total. Sementara di rancangan acak kelompok ada selain perlakuan galat total, ada juga kelompok. Ya, sehingga dan rumus-rumusnya Anda lihat sama kurang lebih lah sama dengan RAL kemarin. Perlakuan itu T kurang 1, kelompok berarti R kurang 1. Jadi kalau perlakuan ada 4 kurang 1 3. Kalau kelompok ada 3 kurang 1 jadi 2. Kemudian derajat bebas total rumusnya sama, yaitu jumlah perlakuan kali jumlah ulangan atau jumlah kelompok dikurangi 1. Jadi 4 perlakuan, 3 kelompok kurang 1, 4 kali 3 12, 12 kurang 1 11. Jadi jumlahnya sama. Cuma galatnya yang berbeda, karena sebagaimana tadi kita lihat bahwa pada rancangan acak lengkap derajat bebas itu hanya dikurangi dengan derajat bebas perlakuan. Tetapi kalau di rancangan acak kelompok,
derajat bebas itu selain total itu, derajat bebas total itu selain dikurangi dengan derajat bebas perlakuan, dikurangi pula dengan derajat bebas kelompok. Jadi 11 kurang 3 kurang 2. Nah, kemudian ya ini perbandingannya. Rancangan acak lengkap, perlakuan galat dan total. Rancangan acak kelompok, perlakuan galat dan total ditambah dengan kelompok. Kemudian galatnya menjadi lebih kecil. DB galat menjadi lebih kecil karena adanya kelompok yang masuk ya. Nah, kemudian sama dengan penghitungan pada rancangan acak lengkap, maka untuk menghitung nanti ini F tabel kelompok selalu dipasangkan antara derajat bebas apapun di atas dan derajat bebas galat selalu di sebelah kiri bawah ya. Ya, jadi di sini derajat bebas perlakuan di atas, derajat bebas kelompok di atas selalu dipasangkan dengan derajat bebas galat di sebelah kiri. Jadi kita lihat bahwa derajat bebas kelompok ada 2, itu dipasangkan dengan derajat bebas galat yang besarnya 6, sehingga untuk F tabel. Jadi untuk F tabel kelompok 26. Nah, kita lihat 26 berarti 5,14. Untuk F tabel perlakuan 36. Nah, di sini kita lihat 36 berarti nilainya 4,76. Nah, kemudian pengambilan keputusannya sama, yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel itu signifikan. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka non signifikan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan Excel. Jadi tadi teorinya sudah disampaikan, maka kita demonstrasikan. Nah, ini adalah datanya ya. Jadi ini yang hijau-hijau ini adalah nilai dari tim panelis yang menilai organoleptik dari Kabengga tadi yang sudah diperlakukan dengan lama pengukusan ABCD. Kemudian kelompoknya ini 1, 2, 3 ini menunjukkan jenis panci presto yang digunakan. Jadi ada panci presto apa tadi? Teksa begitu ya. Kemudian yang kedua Ukra, yang ketiga apa tadi? Sky. Jadi itu hanya merek-merek hayalan. Nah, kita kemudian menganalisis data itu dengan selalu mengacu kepada tabel analisis seragam. Nah, tabel analisis seragam kita sudah ada kelompok perlakuan galat total. Kemudian yang pertama dihitung adalah derajat bebas. Kita sudah menghitungnya bahwa kelompok itu derajat bebasnya R kurang 1. R sama dengan 3. 3 kurang 1, 2. Kemudian sumber keragamannya yang lain adalah perlakuan. Derajat bebas dari perlakuan T kurang 1. T-nya 4 ya, ABCD kurang 1 berarti 3. Jadi 3 ini didapat dari angka 4 kurang 1. Kemudian JK total dari rumus T kali R kurang 1. Perlakuan 4, kelompok 3, 4 kali 3, 12, kurang 1, 11. Jadi ini 11. Kemudian galat, derajat bebas total kurang derajat bebas kelompok kurang derajat bebas perlakuan. Berarti 11 kurang 2 kurang 3, sisa 6. Kemudian kita menghitung JK kelompok. Nah, kita melihat bahwa JK kelompok itu rumusnya ada di PowerPoint tadi. JK kelompok sama dengan sum square total kelompok dibagi jumlah perlakuan dikurangi faktor koreksi.
Nah, di sini saya menggunakan angka-angka yang sama dengan minggu lalu, sehingga untuk penghitungan faktor koreksi kita secara cepat saja ya. Jadi faktor koreksi, rumus faktor koreksi sebagaimana Anda baca di sini, total general kuadrat dibagi total unit percobaan. Jadi yang disebut total general itu adalah jumlah dari keseluruhan data. Nah, kita jumlahkan ini total kelompok 1 11, total kelompok 2 10, total kelompok 3 15, kemudian ini kita jumlahkan, jumlahnya 36. Itu yang disebut dengan total general. Nah, jadi rumus yang diminta adalah total general kuadrat dibagi total unit percobaan. Nah, ini total general kuadrat kita gambarkan dengan 36, ini kan jumlahnya 36. 36 kuadrat, kuadrat itu kita kasih tanda simbol topi baru 2. Berarti 36 kuadrat dibagi dengan 12. Dari mana 12-nya? 12-nya ya dari total unit percobaan. Total unit percobaan ada 4 perlakuan, 3 ulangan. Jadi 36 kuadrat bagi 12 nilainya sama dengan 108. Nah, sekarang kita menghitung jumlah kuadrat kelompok ya. Jadi ini JKK, kita singkat dengan JKK. Jadi ini jumlah kuadrat kelompok. Jumlah kuadrat kelompok sama dengan sum square total kelompok. Mana dimaksud dengan total kelompok? Total kelompok adalah ini 11, 10, 15. Maka yang kita lakukan adalah klik di fungsi di sini. Kemudian kita cari fungsi sum square. Nah, kita ketemu fungsi sum square di most recently used. Bagaimana memunculkan sum square di sini? Ada serial video yang sudah disampaikan sebelumnya, dan nanti saya sampaikan linknya juga di deskripsi videonya nanti ya. Kemudian sum square di OK. Kemudian kita klik ini. Lalu setelah kita klik, kita pilih yang mana yang kita ingin hitung sum square-nya. Jadi sum square total kelompok. Total kelompok itu yang mana? Ini kan 11, 10, 5. Setelah kita select, kita klik kembali ini. Sehingga di sini ada alamat sel dari angka-angka total dari kelompok itu ya. Setelah itu kita OK. Nah, di sini sudah ada angka 446. Tetapi 446 ini adalah sum square dari 11, 10, 15. Sementara rumus yang diminta adalah sum square dari total kelompok dibagi jumlah perlakuan. Berarti ini yang 446 yang merupakan hasil dari sum square. Di sini tertulis C8 sampai E8. Itu saya bagi dengan jumlah perlakuan. Jumlah perlakuan berapa? Jumlah perlakuan adalah A, B, C, D. Jumlah perlakuan 4. Maka kita tulis 4. Kemudian dikurangi faktor koreksi. Maka kita klik tanda kurang di keyboard. Kemudian kita klik faktor koreksi di alamat selnya. Nah, faktor koreksi ada di D10, yaitu 108. Kita klik 108. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita dapat nilai 3,5. Jadi JK kelompok sudah kita dapatkan 3,5. Nah, kemudian bagaimana dengan rumus yang lain? Nah, di sini faktor koreksi kita sudah dapat ini. JK perlakuan, nah JK perlakuan ini sudah kita hitung pada saat
membicarakan rancangan acak lengkap. Tapi tidak apa-apa, kita review lagi bahwa jumlah kuadrat perlakuan rumusnya adalah sum square total perlakuan dibagi jumlah ulangan dikurangi faktor koreksi. Jadi jumlah kuadrat perlakuan, yang mana disebut jumlah kuadrat perlakuan, ya ini sum square. Sum square dari apa? Total perlakuan. Jadi jumlah kuadrat perlakuan adalah sum square dari total perlakuan. Total perlakuan adalah 14,976 diwakili oleh alamat sel F4 sampai F7. Jadi sum square dari F4 sampai F7 dibagi dengan sesuai rumus, dibagi dengan jumlah ulangan atau jumlah kelompok, dibagi dengan berapa kelompok, ada 3, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dibagi dengan 3, dikurang dengan faktor koreksi. Jadi faktor koreksinya 108 berada di alamat D10. Jadi sum square F4 F7 bagi 3 kurang D10. Kita enter, dapatlah nilai 12,6667. Kemudian JK total. JK total adalah sum square dari nilai setiap unit percobaan dikurangi faktor koreksi. Jadi yang mana yang disebut dengan nilai dari setiap unit percobaan? Nah, ini semua yang berwarna hijau. A1 nilainya 5, B1 nilainya 3, C1 nilainya 2, D1 nilainya 1, kemudian A2 nilainya 4, demikian seterusnya sampai D3 nilainya 3. Jadi inilah semua nilai-nilai dari hasil pengamatan. Nah, jumlah JKT ini adalah sum square dari jumlah dari nilai setiap unit percobaan. Nah, jadi sum square dari mulai dari 5, 4, 5, 3, 2, 4, 2, 2, 3, 1, 2, 3 yang diwakili oleh alamat sel C4 sampai E7. Setelah itu, setelah diketahui, setelah dipilih sum square setiap unit percobaan dikurangi faktor koreksi. Di sini dirumus dikurangi D10. D10 itu adalah alamat sel di mana faktor koreksi berada. Jadi tinggal di enter, dapat nilai 18. Nah, kemudian jumlah kuadrat kelompok kita tadi sudah kerja. Nah, kemudian jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat sama dengan JK total kurang JK perlakuan kurang JK kelompok. Jadi kita sama dengan JK totalnya mana? Ini 18. Dikurangi, kita klik di keyboard kurang JK perlakuan ini ada di C12. Dikurangi lagi dengan JK kelompok. JK kelompok ini ada di C16. Habis itu di enter. Nah, ketemulah JK galat sama dengan 1,833 dan seterusnya. Nah, setelah angka-angka ini terdapat dihitung, kita kembali ke tabel analisis seragam. Nah, di tabel analisis seragam kita sudah mendapatkan DB ya, DB sudah beres. Sekarang JK kelompok. JK kelompok ada di mana? Jadi ini kita klik JK kelompok, kita klik alamat sel di mana kita akan menempatkan angka itu. Setelah itu kita klik sama dengan, kemudian kita cari di mana tadi kita menyimpan atau mendapatkan hasil JK kelompok. Ya, kita cari. Nah, JK kelompok ada di sini. Jadi kita setelah kita klik sama dengan, ketik sama dengan, kita langsung klik saja JK kelompok, kemudian enter. Nah, berarti JK kelompok sudah ada, yaitu 3,5. Kemudian JK perlakuan, demikian pula dengan JK perlakuan, ya kita ulangi lagi ini. Kita sama dengan
baru kita cari di mana jk perlakuan. Nah, jk perlakuan ada di sini. Jadi sama dengan tadi, langsung kita mengklik alamat sel di mana nilai jk perlakuan itu berada. Nah, dia berada di sel C12, maka di sini langsung muncul sama dengan C12. Setelah itu kita enter. Maka di tabel analisis seragam ini sudah muncul nilai 12. Kemudian yang ketiga, jk galat. Jk galat sama dengan, ya kita sama dengan, kemudian cari di mana alamat sel dari jk galat. Nah, ternyata ada di C18. Jadi setelah sama dengan, kita klik 1,833 yang merupakan nilai daripada jk galat itu. Kemudian kita enter. Nah, 18 berarti nilai jk galat sudah berpindah ke sini. Kemudian jk total kita kasih sama dengan. Nah, baru kita cari lagi jk total itu ada di mana? Jk total ada di sini. Kita klik jk total. Nah, alamat selnya ada di C14, ini C14. Kemudian kita enter. Jadilah. Nah, sekarang di tabel analisis sidik ragam kita sudah punya derajat bebas yang lengkap, kita sudah punya jumlah kuadrat yang lengkap. Sekarang kita menyelesaikan kuadrat tengah. Nah, berdasarkan rumus yang Anda lihat ini, kuadrat tengah itu rumusnya jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Berarti sama dengan jumlah kuadrat. Jadi kalau kita mencari KT kelompok, maka rumusnya adalah KT kelompok sama dengan JK kelompok dibagi derajat bebas kelompok. Jadi kita klik di sini, JK kelompok mana? JK kelompok ini dibagi dengan derajat bebas kelompok. Enter. Nah, inilah nilai 1,75. Kemudian KT perlakuan. Jadi kita sama dengan KT perlakuan sama dengan JK perlakuan dibagi DB perlakuan. Sama dengan. Nah, ketemu juga. Kemudian KT galat sama dengan JK galat. Jadi KT galat sama dengan JK galat, kita pilih JK galat, ada di alamat sel K5, bagi DB galat. DB galat ada di sini, ada di alamat sel J5. Kita enter, ketemulah nilai 0,3055 dan seterusnya. Nah, kemudian F hitung. F hitung itu rumusnya adalah KT tanda tanya bagi KTG. Ini maksud saya ini menulis tanda tanya. KT apapun dibagi dengan KT galat. Jadi F hitung kelompok sama dengan KT kelompok, ya. Jadi F hitung kelompok sama dengan KT kelompok dibagi KT galat. KT galat ini. Jadi saya ulangi, jadi ini harusnya ada tanda tanyanya juga ya. Jadi F hitung yang ditanyakan sama dengan KT yang ditanyakan dibagi KTG. Jadi KT F hitung kelompok berarti KT kelompok dibagi KT galat. KT kelompok ini ada di alamat sel L3. Kemudian KT galat ada di alamat sel L5. Enter. Jadi saya kasih tanda dulu di sini. Jadi rumus yang sebenarnya F hitung tanda tanya sama dengan KT tanda tanya dibagi KTG. Berarti maksudnya
F hitung apa yang ditanyakan. Kalau F hitung yang ditanyakan adalah F hitung perlakuan, maka F hitung perlakuan sama dengan KT perlakuan. KT perlakuan ada di sini. Alamat sel L4. Dibagi KT galat. KT galat mana? KT galat ada di sini. 0,30. Alamat selnya di L5. Itu kita enter. Nah, ketemu nilai 13.81 sekian-sekian. Kemudian kita menghitung F tabel. Nah, F tabel kita mengacu ke F tabel apa yang ditanyakan. Jadi kalau F tabel per kelompok sama dengan derajat bebas kelompok dibagi derajat bebas galat. Jadi di sini juga berlaku rumus, ya mungkin untuk menghafal di apa saya tulis bahwa derajat, jadi F tabel tanda tanya sama dengan derajat bebas tanda tanya pasangkan dengan derajat bebas galat. Jadi F tabel yang ditanyakan misalnya F tabel kelompok, berarti derajat bebasnya. Jadi F tabel tanda tanya sama dengan derajat bebas tanda tanya dipasangkan dengan derajat bebas galat. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah F tabel kelompok, maka derajat bebas kelompok dipasangkan dengan derajat bebas galat. Berarti untuk kelompok 26 ya, 26. Ya, 26. Jadi kita cari di bagian atas ini 2. Kemudian di bagian bawah ini yang memang tempatnya mencari DB galat, kita cari 6. Maka kita ketemu nilai 5.14. Nah, inilah yang kita tulis di sini 5.14. Kemudian yang kedua, berapa F tabel perlakuan? F tabel perlakuan berarti DB perlakuan dipasangkan dengan DB galat, berarti 36. Nah, kita cari lagi di atas DB perlakuan ini 3, kemudian di DB galat ini 6. 36 dapat nilai 4.76. Nah, kita dapat nilai 4.76. Nah, di sini kemudian berlaku seperti yang minggu lalu juga kita gunakan, yaitu keputusan apakah ini beda nyata atau tidak beda nyata itu diambil berdasarkan kriteria. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, itu signifikan. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti non signifikan. Nah, kita perhatikan. F hitung sama dengan 5,7. F tabel sama dengan 514. Berarti mana yang besar? Lebih besar? 5,7 pasti lebih besar daripada 5,14. Dengan demikian F hitung lebih besar. Jika F hitung lebih besar, maka dia signifikan. Maka di sini kita kasih tanda signya. Kemudian ini. Bagaimana dengan perlakuan? F tabel 4,76. F hitung 13. Mana yang lebih besar? F hitung 13, F tabel 4,7. Berarti di sini yang lebih besar adalah F hitung. Jika F hitung lebih besar, maka signifikan. Maka di sini juga signifikan. Jadi kita dapat 2 kesimpulan bahwa kelompok signifikan, perlakuan juga signifikan. Jadi ini adalah hasil yang kita dapatkan dari penghitungan dengan Excel.